Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Rizka Cimi Putri dengan NIM C1F023133 dari kelas R012. Di video ini, saya akan memaparkan tentang manajemen produk halal, mulai dari sejarahnya, proses sertifikasi halal di Indonesia, lembaga-lembaga yang berperan, hingga tantangan yang dihadapi pelaku usaha, terutama UMKM. Langsung saja simak video berikut ini. Bagaimana sih sejarah regulasi sistem jaminan produk halal di Indonesia? Awalnya, sertifikasi halal di Indonesia belum diatur oleh pemerintah. Semua urusan halal dipegang oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui lembaga yang bernama LPPOM MUI yang dibentuk pada tahun 1989. LPPOM MUI bertugas memeriksa dan memberi sertifikat halal pada makanan, minuman, obat, dan kosmetik. Tapi waktu itu, sertifikasi halal sifatnya masih sukarela, belum wajib. Lalu, pada tahun 1996 sampai 1999, pemerintah mulai ikut mengatur lewat beberapa peraturan, seperti Undang-Undang Pangan Nomor 7 Tahun 1996 dan Peraturan Perundang-undangan Nomor 69 Tahun 1999 tentang label dan iklan pangan. Dalam aturan ini, dijelaskan bahwa kalau produsen mencantumkan label halal di produknya, maka label itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Tahap besar berikutnya terjadi pada tahun 2014 saat pemerintah membuat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal UU JPH. Undang-undang ini menjadikan sertifikasi halal wajib untuk produk yang beredar di Indonesia. Pemerintah juga membentuk lembaga baru bernama BPJPH, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, di bawah Kementerian Agama. Walau begitu, MUI tetap berperan penting untuk menetapkan fatwa halal atau keputusan apakah suatu produk halal atau tidak. Pada tahun 2019, terbit Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 yang mengatur pelaksanaan Undang-Undang JPH. Sejak saat itu, sertifikasi halal dilakukan bersama oleh BPJPH, bertugas untuk mengurus administrasi dan sertifikat, LPH, bertugas untuk memeriksa produk di lapangan, dan MUI bertugas untuk menetapkan fatwa halal. Tahun 2020, aturan ini disempurnakan lagi lewat Undang-Undang Cipta Kerja, dan pemerintah mulai menetapkan sistem halal digital bernama SiHalal untuk membantu pelaku UMKM. Sekarang ada juga sistem self-declare, yaitu pengusaha kecil bisa menyatakan produknya halal sendiri dengan bimbingan lembaga terkait. Lalu, bagaimana alur proses sertifikasi halal hingga terbit SH? Sebelum mengajukan sertifikasi halal, pelaku usaha harus terlebih dahulu memiliki nomor induk berusaha atau NIB sebagai tanda bahwa usahanya terdaftar secara resmi. Setelah memiliki NIB, pelaku usaha dapat mengajukan permohonan sertifikasi halal melalui sistem SiHalal milik BPJPH, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, dengan melampirkan data usaha, bahan, dan proses produksinya. Setelah berkas dinyatakan lengkap, BPJPH akan menunjuk lembaga pemeriksa halal atau LPH untuk melakukan pemeriksaan dan audit halal di lokasi usaha. Hasil audit kemudian dikirim ke MUI, Majelis Ulama Indonesia, untuk melakukan sidang fatwa halal guna memastikan bahwa produk benar-benar sesuai dengan syariat Islam. Jika hasilnya dinyatakan halal, maka BPJPH akan menerbitkan sertifikasi halal SH dan pelaku usaha berhak mencantumkan logo halal Indonesia pada produknya. Bagaimana peran BPJPH, LPH, LP3H, dan Majelis Ulama Indonesia MUI dalam proses sertifikasi halal di Indonesia? Dalam proses sertifikasi halal di Indonesia, ada 4 lembaga utama. Yang pertama, BPJPH.
Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal di bawah Kementerian Agama yang mengatur, mengelola, dan menerbitkan sertifikasi halal. Yang kedua, LPH, Lembaga Pemeriksa Halal, yang melakukan pemeriksaan bahan, proses, dan tempat produksi. Yang ketiga, MUI, Majelis Ulama Indonesia, yang menetapkan fatwa halal berdasarkan hukum Islam. Dan yang terakhir, LP3H, Lembaga Pendamping Proses Produk Halal, yang membantu pelaku usaha, khususnya UMKM, dalam mengurus sertifikasi halal. Apa tantangan terbesar bagi UMKM dalam memperoleh sertifikasi halal dan bagaimana solusi yang bisa diimplementasikan? Tantangan terbesar UMKM dalam memperoleh sertifikasi halal adalah kurangnya pemahaman prosedur, biaya yang dianggap mahal, sulitnya mendapatkan bahan baku bersertifikat halal, dan rumitnya proses administrasi digital. Solusinya, pemerintah dan lembaga terkait seperti BPJPH, LPH, LP3H, dan MUI perlu memberikan sosialisasi pendampingan program sertifikasi gratis atau bersubsidi, membantu pencarian bahan baku halal, serta menyederhanakan sistem pendaftaran agar lebih mudah. Dengan kerjasama semua pihak, proses sertifikasi halal bagi UMKM bisa menjadi lebih mudah, murah, dan cepat. Sebuah perusahaan minuman herbal bernama Alami Sehat mengklaim produknya 100% alami dan halal. Namun, setelah dilakukan audit, ditemukan bahwa sebagian bahan penolong atau zat pelarut yang digunakan belum memiliki sertifikat halal. Dan perusahaan belum memiliki sistem jaminan produk halal SJPH yang terdokumentasi. Akibatnya, permohonan sertifikasi halal mereka ditunda oleh BPJPH. Identifikasi permasalahan utama yang dihadapi perusahaan Alami Sehat berdasarkan prinsip manajemen produk halal. Permasalahan utama yang dihadapi perusahaan Alami Sehat adalah belum adanya jaminan kehalalan bahan dan proses produksi, karena masih ada bahan penolong yang belum bersertifikat halal, dan perusahaan belum memiliki sistem jaminan produk halal SJPH yang terdokumentasi dengan baik. Bagaimana langkah-langkah manajerial yang seharusnya dilakukan perusahaan agar produknya dapat memenuhi standar halal dan memperoleh sertifikat halal? Langkah-langkah manajerial yang perlu dilakukan yaitu memastikan semua bahan baku dan bahan penolong berasal dari pemasok yang sudah bersertifikat halal, menyusun dan menerapkan SJPH yang mencakup kebijakan halal, pelatihan karyawan, pengawasan bahan, dan prosedur produksi halal, lalu mengajukan kembali sertifikasi halal melalui SJPH setelah semua persyaratan terpenuhi. Apa pelajaran penting yang dapat diambil oleh pelaku usaha dari kasus tersebut? Pelajaran penting dari kasus ini adalah pelaku usaha harus memastikan kehalalan bahan dan proses produksi sejak awal, tidak hanya mengandalkan klaim, serta pentingnya memiliki SJPH yang terdokumentasi agar produk benar-benar terjamin halal dan mudah mendapatkan sertifikasi resmi.